Menjual produk dan jasa tidak bisa hanya sekedar menjual, tapi ada ilmunya yang harus kita pelajari. So, let's think about marketing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ozi Rianto, yang ingin berbagi ilmu dan inspirasi buat kita semua dalam hal marketing tentunya. Anda semua pasti pengen jadi marketing yang handal, pengen jadi marketing yang hebat. Maka apa sih marketing itu? Marketing adalah satu proses promosi dan penjualan produk kita atau jasa kita untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan tentunya. Tujuan utama marketing adalah meningkatkan penjualan tentunya dan meningkatkan kesadaran merek yang kita bawa tentunya. Maka marketing pastinya melibatkan beberapa aktivitas yang perlu kita lakukan. Satu diantaranya adalah harus ada riset pasar, gitu ya. Memahami tentang kebutuhan pasar dan keinginan pelanggan kita yang mau kita tuju. Tentu yang kedua adalah tentang pengembangan untuk menciptakan produk ataupun jasa yang itu untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan kita tentunya. Dan yang ketiga, kita harus melakukan promosi. Mempromosikan produk atau jasa kita melalui berbagai saluran, ya, seperti iklan, media massa, atau acara-acara promosi yang lainnya yang kita gagas tentunya. Dan yang keempat tentunya adalah penjualan. Nah, menjual ini adalah beberapa produk atau jasa kita kepada pelanggan tentunya. Dan yang kelima adalah yang paling urgent untuk bisa nanti ada revenue stream yang lebih bagus adalah pelayanan. Nah, disinilah pelayanan akan memberikan satu kebaikan pada pelanggan, ya, benefit buat mereka untuk mempertahankan loyalitas pelanggan kita. Teman-teman, tentu marketing punya tujuan. Maka tujuan yang paling utama pertama adalah untuk meningkatkan penjualan. Meningkatkan jumlah penjualan kita tentunya, baik itu produk maupun jasa tentunya. Dan yang kedua, meningkatkan kesadaran merek yang kita bawa. Untuk apa? Untuk meningkatkan kesadaran mereka mengenal tentang produk kita di kalangan pelanggan kita. Dan yang ketiga, tentu dengan marketing ini ingin kita membangun loyalitas pelanggan kita. Mempertahankan loyalitas pelanggan dengan memberikan pelayanan yang luar biasa, yang memenuhi ekspektasi dan keinginan mereka tentunya. Dan yang keempat, tujuan marketing ini adalah meningkatkan pangsa pasar kita, meningkatkan pangsa pasar produk dan jasa kita untuk jauh lebih baik lagi. Pertanyaan berikutnya yang perlu kita sadarkan pada diri kita seorang marketing adalah alasan mengapa kita harus belajar tentang ilmu marketing ini. Alasannya, bicara tentang alasan mengapa kita harus belajar marketing, yang pertama adalah meningkatkan ilmu atau penjualan kita tentunya, meningkatkan penjualan kita. Ini kaitannya dengan ilmu marketing, membantu kita untuk apa? Untuk memahami bagaimana meningkatkan penjualan dan meningkatkan pendapatan yang kita target. Yang kedua, mengapa kita belajar ilmu marketing? Untuk membangun merek yang kita bangun dari nol, dari awal kita berdagang. Ilmu marketing ini membantu kita untuk membangun merek yang kuat dan dikenal oleh banyak pelanggan. Dan yang ketiga, meningkatkan kesadaran merek. Ya, ilmu marketing ini membantu kita untuk meningkatkan kesadaran merek dan meningkatkan pengenalan merek kita di kalangan pelanggan yang kita inginkan. Dan berikutnya tentang alasan strategisnya adalah dengan mengenal target pasar yang mau kita tuju. Ilmu marketing ini membantu kita memahami tentang target dan bagaimana memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua adalah mengembangkan strategi pasar. Ya, pemasaran kita harus selalu meningkat. Untuk itu kita harus buat strategi-strategi marketing dengan ilmu yang kita miliki. Dan yang ketiga adalah mengukur hasil. Ilmu marketing membantu kita untuk mengukur hasil dari pemasaran dan memahami apa yang sudah dihasilkan dan apa yang belum. Dan yang berikutnya adalah alasan praktisnya adalah ya tentu ini adalah meningkatkan karir kita. Ketika kita di dunia marketing, maka akan membantu karir kita di bidang pemasaran tentunya. Dan yang kedua adalah
membangun bisnis. Ilmu marketing adalah membantu kita untuk membangun bisnis yang untuk kita bisa sukses dan menguntungkan. Dan yang ketiga, meningkatkan pendapatan kita. Ilmu marketing ini dapat membantu kita untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kualitas hidup kita tentunya. Maka tentu ini ada beberapa faedah ya. Salah satu diantaranya yang langsung saya alami dalam hal ini faedah secara pribadi ya. Jadi yang pertama tentang tentu meningkatkan pengetahuan kita tentang jaringan, tentang ilmu, tentang marketing ini tentunya. Prinsip-prinsip marketing dan tentu strategi dan teknik. Ini kalau saya boleh cerita, dulu awalnya saya adalah lulusan teknik sipil ya. Jadi ilmu marketing tidak saya dapat sama sekali. Tapi hari ini, ya qadarullah, saya mendapatkan ilmu marketing banyak sekali. Mulai dari ilmu marketing asuransi, mulai dari ilmu marketing jualan produk, termasuk jualan kartu telepon seluler ya. Maka dari sana saya ingat betul waktu itu, karena keterbatasan kemampuan saya, literasi, komunikasi, skill kemampuan saya, presentasi, dan alhamdulillah bisa naik, bisa signifikan. Yang saya pelajari yang pertama, yang utama adalah penting poin buat kita semua adalah mau dulu. Ya. Kalau kita mau, jalan keluarnya ada. Mau dalam artian apa? Kita mau belajar. Itu satu. Yang kedua, setelah kita mau, maka kita harus punya keilmuan untuk mau belajar. Yang kedua, belajar tentang ilmu marketing, dan itu saya dapatkan luar biasa dari mentor-mentor saya tentunya. Dan yang ketiga, kita punya apa namanya? Memahami tentang kondisi lingkungan dan sekitarnya. Karena jujur, ilmu marketing tidak bisa hanya letterlek bicara tentang teori saja, tapi praktek di lapangan kadang beda dengan teori yang kita pelajari. Maka pemahaman itu penting untuk kita memahami tentang 1, 2, 3 orang atau 1, 2 produk atau 1, 2 corporate yang akan kita presentasiin. Yang ketiga, ilmunya tentu setelah kita tahu, paham, maka kita eksekusi, lakukan. Karena jujur, ketika waktu itu skill sudah punya, keilmuan sudah punya, tapi tidak pernah dieksekusi, ya tidak jadi ilmu yang bermanfaat tentunya. Dan yang saya rasakan hari ini adalah ketika saya belajar yang keempat, yang keempat ya, tentang habit, kebiasaan. Kebiasaan itu akan tumbuh seketika ketika kita biasa melakukan itu. Ketemu orang selalu menyapa, ketemu orang selalu menanyakan tentang kabarnya, ketemu orang selalu bertanya tentang apa peluang dan potensi yang bisa kita kolaborasikan. Itu satu habit. Tapi ketika kita bicara marketing ini hanya teori, tidak pernah kita eksekusi, ya itu hanya sekedar teori, belum menjadi satu eksekusi yang bagus. Maka perlu poin tentang faedah mempelajari ilmu marketing ini adalah mengembangkan keterampilan kita. Yang mungkin dulunya kita tidak punya ilmu marketing, kita jadi bertambah ilmunya. Untuk itu butuh keterampilan, butuh kearifan, kreativitas maksud saya ya, kreativitas dan komunikasi yang efektif. Yang ketiga tentunya mengembangkan kepercayaan diri kita, ya, mengembangkan kepercayaan diri. Karena jujur, ketika kita bicara tentang menghadapi orang, apalagi di depan banyak audiens, gitu ya, maka kepercayaan diri itu penting. Untuk bisa kita percaya diri, maka harus dilatih. Tidak bisa sekali, 2 kali, bahkan mungkin berkali-kali. Selalu mencoba hal-hal baru untuk bisa mendapatkan insight, ide, gagasan yang terbaik untuk bisa meng-closing bicaranya begitu. Dan yang keempat tentu ini akan membantu kita ketika kita bicara tentang ilmu marketing adalah membuka peluang karir kita. Karena jujur, tidak banyak orang yang bisa bicara tentang marketing di hadapan banyak khalayak. Maka ini membuka peluang karir kita untuk membuka karir di bidang marketing kita, bisnis dan entrepreneur kita tentunya. Dan yang faedah yang tidak kalah penting, hari ini saya bekerja di lembaga filantropi. Maka faedah sosial yang saya dapatkan hari ini adalah meningkatkan kesadaran sosial saya. Dulu mungkin ketika kita bicara marketing, ya, pendapatan, hasil yang kita peroleh mungkin hanya untuk diri kita dan mungkin keluarga kita. Berhenti di situ. Kenikmatan kita rasakan untuk kita sendiri dan keluarga tentunya. Tapi ketika kita bicara tentang marketing ini untuk kesadaran sosial, maka disitulah muncul keinginan yang lebih, kebermanfaatan yang lebih,
buat mereka-mereka yang membutuhkan. Yang kedua, faedah sosialnya adalah mengembangkan komunitas. Dulu ketika kita tidak banyak berinteraksi dengan banyak orang, dan hari ini kita ketemu dengan banyak orang, komunitas dan seterusnya, akan menambah komunitas-komunitas teman-teman yang baru, yang bisa menjadi partner kita dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di hadapan kita. Faedah sosial yang ketiga tentu ini meningkatkan partisipasi sosial. Ketika kita bicara tentang kita menjadi Pak RT, kita menjadi Pak RW, kita menjadi apa saja di lingkungan komunitas perumahan atau kampung kita, tentu ini menjadi satu komunikasi yang penting untuk bisa kita meningkatkan partisipasi sosial. Dengan begitu kita bisa mengajak masyarakat atau warga yang lain untuk terlibat dengan kampanye-kampanye marketing kita yang bisa kita tujukan kepada mereka. Tentu kampanye sosial, marketing sosial maksud saya. Yang keempat, faedah sosialnya adalah mengembangkan kemitraan. Mengembangkan kemitraan dengan organisasi sosial dan komunitas itu penting, karena disitulah banyak aktivitas yang bisa kita raih, bisa kita kerjakan bersama-sama. Sebelum kita tutup episode yang pertama ini, ada pesan yang ingin saya sampaikan, bahwa spirit kami adalah menginspirasi, bukan menggurui, seperti nasihat Khalifah Al-Ma'mun kepada anak-anaknya. Tulislah yang paling baik dari apa yang engkau dengar. Hafalkanlah yang paling baik dari apa yang kau tuliskan. Dan sampaikanlah yang paling baik daripada apa yang engkau hafal. Sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's think about marketing.